Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu asesor. Perkenalkan, saya adalah Deswandito Dwi Saptanto. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua hal, yaitu yang pertama adalah deskripsi singkat tentang diri saya, yang kedua adalah penjelasan tentang rencana pembelajaran semester mata kuliah Comparative Literature atau bisa disebut dengan mata kuliah sastra bandingan. Langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah deskripsi singkat diri saya. Nama lengkap saya adalah Deswandito Dwi Saptanto, SSM Hum. NIDN saya adalah 06 011 28102. Kemudian afiliasi saya adalah Universitas Ngudi Waluyo yang beralamat di Jalan Diponegoro nomor 186, Ngablak, Gedang Anak, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kode posnya adalah 50512. Jabatan saya adalah sebagai dosen sastra Inggris pada program studi sastra Inggris Fakultas Ekonomi Hukum dan Humaniora Universitas Ngudi Waluyo. Tugas-tugas lain saya di luar tugas Tridharma adalah yang pertama sebagai koordinator penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat fakultas dan juga tingkat program studi. Yang kedua adalah sebagai pembimbing unit kegiatan mahasiswa sinematografi di tingkat universitas. Yang ketiga adalah menjadi salah satu pengurus televisi kampus Universitas Ngudi Waluyo. Yang keempat adalah sebagai anggota Senat Fakultas. Aktivitas lain saya di luar tugas sebagai dosen adalah aktif dalam komunitas seni teater dan musik. Yang kedua adalah aktif dalam kegiatan fotografi dan videografi. Selanjutnya, kepakaran dalam pengajaran. Fokus pengajaran saya adalah materi-materi sastra populer, modern, dan budaya populer. Adapun beberapa mata kuliah yang saya ampu adalah Cyber Literature, Comparative Literature, Literary Criticism, Cinematography, Theater, Poetry Analysis, dan Drama Analysis. Selanjutnya, kepakaran dalam penelitian. Adapun bentuk-bentuk karya sastra baru yaitu misalnya adanya bentuk-bentuk alih wahana dari satu media ke media yang lain. Karya sastra tulis menjadi karya sastra dalam bentuk audiovisual yaitu film yang dinamakan dengan ekranisasi, dan perubahan media-media yang lain. Misalnya dari novel kemudian berubah menjadi film dan kemudian berubah lagi menjadi video games, misalnya seperti itu. Yang kedua adalah sastra video games. Kemudian yang ketiga adalah sastra digital, adalah teori stereotype. Yang kelima adalah teori semiotika. Yang keenam, sastra komik. Dan yang terakhir adalah kritik sastra populer dan bentuk sastra modern. Kemudian saya lanjutkan dengan penjelasan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah Comparative Literature. Ini adalah rencana pembelajaran semester di program studi S1 Sastra Inggris Fakultas Ekonomi Hukum dan Humaniora Universitas Ngudi Waluyo. Mata kuliahnya adalah Comparative Literature atau bisa disebut sastra bandingan dalam bahasa Indonesia. Kode mata kuliahnya adalah NW31424. Rumpun mata kuliahnya ini merupakan mata kuliah prodi. Kemudian bobot SKS-nya adalah 2 SKS. Dan mata kuliah sastra bandingan ini bisa diambil oleh mahasiswa pada semester 6. Tanggal penyusunannya adalah pada tanggal 11 Februari 2020. Otorisasinya, dosen pengembang RPS ini adalah saya sendiri, kemudian koordinator mata kuliah ini adalah saya sendiri, dan di sini juga ada validasi atau tanda tangan dari kepala atau ketua program studi sastra Inggris Universitas Ngudi Waluyo, Ibu Endang Susilowati, SSM Hum. Kita lanjut ke capaian pembelajaran, dibagi menjadi dua, yaitu capaian pembelajaran prodi dan capaian pembelajaran mata kuliah. Ini adalah deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah ini, atau mata kuliah sastra bandingan ini,
adalah mata kuliah yang menitik beratkan pada kemampuan menganalisis perbandingan karya sastra dan perkembangannya. Selanjutnya, materi pembelajaran atau pokok pembahasan. Selanjutnya adalah daftar referensi atau buku-buku referensi yang saya pakai. Adapun buku-buku tersebut merupakan buku-buku yang menunjang teori pendekatan sastra bandingan. Media yang dipakai adalah perangkat lunaknya meliputi Google Meet, YouTube, dan WhatsApp Group. Ya. Mata kuliah sastra bandingan ini adalah mata kuliah yang dapat berdiri sendiri, jadi tidak perlu adanya mata kuliah syarat ya, mata kuliah syarat sebelumnya. Jadi mata kuliah ini bisa langsung diambil oleh mahasiswa di semester 6. Atau jika SKS-nya sudah cukup, bisa langsung ambil mata kuliah di atasnya, di semester genap. Kemudian kita masuk di pembahasan RPS-nya, tiap sesinya. Ini ada tanda tangan saya, kemudian tanda tangan salah satu mahasiswa ketika pemberian kontrak perkuliahan di awal sesi. Kemudian ini adalah bobot penelitian, ini adalah rubriknya, pembobotannya, mulai dari A hingga E. Jadi baik sekali hingga tidak lulus, itu rubriknya sudah ada, lengkap di sini. Kemudian selanjutnya, ini adalah tata tertib perkuliahan. Dan ini tata tertib perkuliahan dalam daring atau dalam jaringan ya. Mahasiswa wajib hadir di platform yang dipakai, entah itu Zoom, entah itu Google Meet, pada perkuliahan sinkronus. Keterlambatan hadir maka akan diberikan sanksi sesuai dengan kesepakatan. Mahasiswa wajib mengaktifkan kamera dan aktif dalam perkuliahan, menanyakan hal-hal atau materi-materi atau mungkin materi-materi yang kurang begitu dipahami. Absensi dilakukan saat perkuliahan di Sistem Informasi Akademik atau SIAKAT UNB. Kemudian selanjutnya ini adalah, ini materi perkuliahan akan dibagikan setelah perkuliahan di WhatsApp Group atau di Google Classroom. Dan ini adalah bentuk penugasan, jadi setiap mahasiswa juga nanti akan diberikan penugasan oleh dosen, yaitu tugas terstruktur dengan menganalisis 2 karya sastra atau boleh lebih dari media atau karya yang berbeda dari negara yang sama atau yang berbeda, kemudian menganalisis karya tersebut, kemudian dipresentasikan di kelas. Kemudian nanti presentasi ini akan masuk pada nilai tugas dan nilai keaktifan. Oke, baiklah Bapak dan Ibu asesor, itu tadi adalah penjelasan dari saya. Terima kasih, dan saya juga akan mengikut sertakan video pembelajaran sastra bandingan saya di kelas setelah video penjelasan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suksma, terima kasih. Ya. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya, mahasiswa. Selamat bergabung. Terima kasih sudah sudah ikut bergabung di kelas sastra bandingan ini ya. Hari ini kita akan pelajari sastra bandingan itu apa, kemudian materi yang akan disampaikan yaitu meliputi mulai dari apa sebenarnya sastra bandingan itu, apakah sastra bandingan itu teori atau hanya pendekatan, kemudian bagaimana cara membandingkan dan contoh perbandingannya seperti apa. Nah, teman-teman yang ada di sini, kita akan membahas materi ini bersama-sama, dan nanti materi yang sudah saya share di sini akan saya bagikan di WhatsApp group ya, di WhatsApp group kita. Oke, kita langsung mulai saja dari awal. Saya akan bagikan di screen ya. Nah, semoga sudah bisa terlihat ya di layar semuanya. Saya tidak full screen kan ini, karena biasanya kalau di full screen nanti dia stuck di satu layar saja. Memang kendala dalam perkuliahan daring memang seperti ini ya, jadi sinyal ya. Semoga kalian bisa menyimak perkuliahan ini dengan baik dan sinyalnya semoga baik semuanya. Nah, di sini ada materi terbaru yaitu sastra bandingan. Sebenarnya sastra bandingan adalah
sebuah pendekatan ya. Tadi saya sampaikan di awal, apakah itu sebuah teori atau pendekatan? Sastra bandingan adalah sebuah pendekatan, dan sastra bandingan itu muncul uh, bukan merupakan sebuah teori, tapi dia hanya membantu sebuah teori untuk menguatkan argumennya begitu ya. Jadi sastra bandingan ini awalnya muncul di Perancis ya. Jadi sastrawan Perancis itu menganggap bahwa sebuah karya sastra yang ada itu bisa dibandingkan dengan karya sastra yang lain, tapi dari satu pengarang saja misalnya begitu. Kemudian karena masih sangat sempit ya, kemudian sastra bandingan berkembang seiring dengan waktu, karya sastra satu dengan karya sastra lain dari pengarang yang lain sudah mulai dibandingkan. Dan kemudian perbandingan karya sastra ini kemudian menjadi luar biasa berkembang sangat cepat ya. Kemudian hingga sampai di Amerika. Sampai di Amerika. Nah, para sastrawan di Amerika dan para peneliti di sana mengatakan atau memberikan argumen bahwa kenapa kita hanya membandingkan karya sastra pada karya yang sama saja, misalnya novel dengan novel, dan dari satu pengarang atau dua pengarang. Kenapa kita nggak bandingkan novel dari satu pengarang ini di beda negara juga, selain beda pengarang juga beda negara, lintas negara begitu ya. Kemudian selanjutnya lagi, kenapa nggak dibandingkan juga dengan sesuai dengan perkembangan zamannya ya? Kenapa nggak dibandingkan juga dengan karya sastra yang lain, misalnya karya-karya lain, misalnya novel dengan puisi, novel dengan lirik atau syair lagu, kemudian novel dengan karya film seperti itu. Nah, ini yang muncul seiring dengan perkembangan zaman. Nah, ini slide yang pertama. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya sastra bandingan bukanlah sebuah teori, dia hanya sebuah pendekatan dan hanya membantu teori saja untuk menguatkan teori yang kalian pakai. Misalnya teori kalian, misalnya teori semiotika, teori dekonstruksi, teori strukturalisme genetik, misalnya seperti itu. Nah, itu hanya untuk menguatkan saja. Oke. Nah, kemudian apa saja yang kira-kira bisa dibahas kemudian dibandingkan ya. Nah, kalau kita mempelajari sastra bandingan, otomatis kita tidak hanya membahas karya sastra saja, tapi kita juga mempelajari tentang hubungan antara karya sastra dengan karya-karya yang lain atau karya budaya yang lain. Ya, misalnya di sini dicontohkan comparing ya. Apa yang kita lakukan yaitu comparing. Apa aja yang bisa di-compare? Jadi selain kita membandingkan, tapi kita harus tahu juga apa yang harus bisa dibandingkan begitu. Nah, menurut almarhum Profesor Soepardi Djoko Damono mengatakan bahwa comparative literature is an approach in the science of literature that does not produce new or separate theories anymore. Seperti yang saya sampaikan tadi di depan, dia tidak menciptakan teori baru, dia hanya membantu saja. Selanjutnya, comparative literature itu bisa dibandingkan atau membandingkan antara satu karya sastra dengan karya sastra yang lain, baik itu dari satu media atau dengan media yang lain, baik dari satu negara maupun dengan negara yang lain. Itu bebas, boleh. Sekarang ya. Nah, selanjutnya ini ada penjelasan di awalnya, menurut Rimat, comparative literature atau sastra bandingan itu awalnya hanya bisa dibandingkan karya sastra, itu hanya bisa dibandingkan dengan karya sastra. Tapi pada kenyataannya sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan era dewasa ini ya, modern ya, digitalisasi misalnya, maka karya sastra itu tidak hanya bisa dibandingkan dengan karya sastra yang sama, misalnya novel dengan novel, tapi novel misalnya dengan karya yang lain, misalnya dengan video games, novel dengan puisi pendek yang ada di sosial media, dan banyak hal seperti itu bisa dibanding-bandingkan. Selanjutnya, comparative literature dulunya hanya dalam satu negara, satu karya saja, ya. Kemudian Nada mengatakan bahwasanya sekarang atau sesuai dengan perkembangan zaman harusnya berkembang ya, tidak hanya bisa untuk membandingkan satu karya sastra saja, tapi langsung istilahnya ya, langsung bisa dibandingkan dengan karya-karya yang lain. Misalnya di sini Mr. Irham ya, ada Mr. Irham di sini misalnya menciptakan sebuah novel apa. Kemudian Mr. Alam menciptakan sebuah film yang diadaptasi dari novelnya Mr. Irham misalnya begitu ya. Nah, ini namanya kan ekranisasi ya. Ekranisasi itu jadi perubahan dari media novel, misalnya media cetaknya tulis ya,
kemudian jadi film, difilmkan. Nah, di Indonesia ini banyak banget nih model-model atau bentuk-bentuk ekranisasi. Nah, ini bisa dibandingkan antara novel yang ada di buatan Mr. Irham tadi dibandingkan dengan film yang disutradarai oleh Mr. Alam. Ada nggak beberapa bagian atau scene-scene di situ yang mungkin tidak dimunculkan? Karena ya pasti di situ agak berbeda dengan novelnya. Kalau novel bisa detil permasalahannya, sementara kalau di film mungkin harus dipotong-potong ya, karena apa namanya ya, keterbatasan waktu durasi ya tadi ya. Kemudian selanjutnya, nah ini contoh-contohnya bagaimana cara membandingkan. Contoh perbandingannya adalah misalnya kalau teman-teman tahu ya, dulu ada Romeo and Juliet yang versi asli tahun 1968. Kemudian dibandingkan dengan Romeo and Juliet pada tahun 1996 yang main waktu itu Leonardo DiCaprio ya. Masih sangat muda waktu itu ya. Dibandingkan ada yang sama nggak atau ada yang beda nggak gitu ya. Terus kemudian yang kedua, significant difference between Sancakas alter ego itu dalam film Gundala ya yang dibuat oleh Hasmi, Gundala Putra Petir itu ya. Kemudian Gundala by Lili Sujio tahun 1981 kalau nggak salah itu pembuatannya di Jogja ya kalau nggak salah. Dan kemudian dibandingkan lagi dengan Gundala Putra Petir oleh Joko Anwar. Nah ini tokoh Hasmi ini masing-masing mempunyai karakter yang berbeda-beda tergantung pada sutradaranya. Nah ini kalian bisa cari perbedaan yang ada di situ, persamaannya apa, kemudian landasannya atau latar belakangnya kenapa kok mereka berbeda cara menceritakannya, begitu ya. Terus kemudian ada lagi contoh comparison between James Bond and Jason Bourne ya, sama-sama agen rahasia, tapi yang satunya mungkin apa ya lebih ke spy, lebih ke mata-mata, yang satunya mungkin lebih frontal atau mungkin lebih apa ya lebih garang gitu kalau Jason Bourne-nya mungkin. Kemudian selanjutnya ini ada juga different perspective of Star Wars, Jedi, and Imperial misalnya begitu. Jadi ada protagonis dan antagonisnya dibandingkan. Tradisi ini merupakan sebuah bentuk, saya langsung lompatin ya, sebuah bentuk dari yang apa istilahnya ya, yang lazim saat ini ya, lazim dilakukan. Jadi misalnya sebuah karya baru, misalnya ada film baru atau novel baru yang sepertinya memang benar-benar orisinal, kemudian itu perlu diperhatikan atau perlu diteliti lebih dalam lagi, apakah benar novel tersebut benar-benar orisinal, benar-benar ide yang pure baru, tidak mencontek dari karya-karya sebelumnya, atau mungkin karya-karya sebelumnya sudah pernah ada. Nah, ini perlu diperhatikan, teman-teman. Selanjutnya, kalau tadi kita sudah mempelajari asli, pinjaman, dan tradisi, jadi sebuah karya sastra itu pasti ada unsur-unsur meminjam, kemudian unsur-unsur keasliannya juga ada, dan tradisi dari warga sekitar atau sosial sekitarnya ya, masyarakatnya sekitar. Sekarang kita punya namanya aliwahana. Nah, aliwahana ini berarti perubahan media dari satu media ke media yang lain. Aliwahana ini dalam bahasa Inggris namanya adaptation ya, adaptasi. Maka perubahan maka dikatakan bahwa aliwahana itu adalah sebuah perubahan dari bentuk karya sastra yang misalnya tertulis menjadi bentuk karya sastra lain, misalnya menjadi audiovisual. Nah, ini contohnya saya contohkan yang modern-modern deh ya, ada Tintin or Asterix and Obelix from the comic to movie ya. Jadi kalau Tintin kalian tahu ya, kemudian ada Asterix dan Obelix. Ini Tintin ini kan wartawan ya. Kemudian Asterix dan Obelix dari bangsa Galia itu ya, ceritanya melawan Romawi yang dulunya dari komik kemudian diangkat ke film kartun gitu, film ya. Kemudian ada World of Warcraft yang dari games ya, video games kemudian berubah menjadi film dan juga ada novelnya. Ya, ini Alewahana ya. Kemudian ada Siti Nurbaya tadi ya, saya contohkan dari novel kemudian ke film. Kemudian ada Raditya Dika Cinta Brontosaurus ya, dari novel ke film. Hampir sama ceritanya, tapi mungkin banyak hal-hal yang mungkin mengalami perubahannya. The Avengers from Marvel comic book to the movie. Jadi misalnya film-film Avengers, kemudian Marvel ya, atau DC itu dirubah dari komik ke film. Dan
Sekarang saya akan tunjukkan contoh lain ya, bahwasannya saya sudah melakukan penelitian tentang sastra bandingan dan saya membandingkan antara karakter superhero Amerika Serikat dengan karakter superhero di Indonesia. Jadi kalau kita berbicara masalah superhero, berarti otak kita langsung terbesit manusia yang kekar, kekuatannya di atas rata-rata manusia, dan baik laki-laki maupun perempuan biasanya berotot gitu ya. Nah, superhero ini pasti asumsi kita mengacu pada Amerika Serikat karena ide pertama yang muncul untuk membuat komik superhero atau cerita-cerita superhero ini dari Amerika Serikat. Nah, ini saya sudah membandingkan di sini adanya tokoh-tokoh misalnya Superman, kemudian ada Human Torch dari Marvel ya, dan ada Captain America dan Iron Man. Nah, masing-masing dari mereka kalau kita lihat sebenarnya mereka mempunyai kekuatan apa namanya ya, di atas rata-rata manusia. Selain itu, mereka juga membawa misi sebenarnya, yaitu memberikan gambaran kepada masyarakat dunia tentang kekuatan Amerika Serikat, gitu ya. Jadi seperti adanya daya tarik atau istilahnya dalam tanda kutip cumbuan Amerikanisasi gitu ya, Amerikanisasi. Jadi dengan karakter-karakter ini dimunculkan dengan nama-namanya Kapten Amerika, Iron Man yang kemudian membawa bendera Amerika Serikat dan penuh dengan simbol-simbol Amerika ini membuktikan bahwasannya budaya Amerika Serikat berusaha disuntikkan atau diinjekkan kepada seluruh dunia ya gitu ya. Dan ini saya bandingkan dengan karakter asli superhero Indonesia ya. Ada Godam, kemudian juga ada Gundala. Nah, Godam dan Gundala mempunyai konsep yang sama, mempunyai jiwa nasionalisme yang kuat, yaitu mereka digambarkan dengan membawa bendera, kemudian mereka juga berbadan kekar dan menggunakan baju dengan apa ya, baju ketat begitu ya, dan lengkap dengan jubahnya, mirip seperti superhero Amerika Serikat. Nah, konsep-konsep seperti ini sebenarnya merupakan bentuk dari asli pinjaman dan tradisi atau original borrow and tradition tadi. Jadi secara langsung atau tidak langsung kita tuh mengcopy ya, copycat dari Amerika Serikat. Jadi baju-bajunya, kemudian konsepnya, alter egonya yang dulunya hanya seorang misalnya satpam atau apa, kalau dicerita di komik Nusantara ya, kemudian scientist gitu ya, kemudian berubah menjadi alter egonya menjadi manusia super seperti ini. Kemudian konsepnya ya sama ya, jadi mereka ini hampir sama seperti yang ada di Amerika Serikat, bahwasanya mereka ini adalah manusia di atas rata-rata, kekuatan manusia biasa. Dan yang menarik, ternyata konsep original borrow and tradition ini diaplikasikan dalam bentuk seperti ini nih. Jadi ada crossover namanya, crossover antara superhero Indonesia dan superhero Amerika Serikat bertempur ya pada tahun waktu Hasmi ya dulu membuat cerita ini pada tahun sekitar ya 70-an mungkin ya 70-an sekitar era-era tahun 60 70-an itu di Amerika Serikat sana luar biasa terkenal banget nih cerita-cerita tentang apa namanya ya superhero ini dibawa ke Indonesia dan Indonesia juga pada era tersebut menjadi terkenal juga di sini ya superhero dan di crossover-kan karena waktu itu hak cipta mungkin belum begitu apa ya seperti sekarang ya sangat ketat ya. Jadi bisa aja langsung mengambil karakter-karakter dari Marvel atau dari DC Comics kemudian digabungkan dan bertempur bersama di situ ya. Nah, ini menarik ya. Ini konsep original borrow and tradition. Nah, selanjutnya saya menjelaskan bahwasannya dari konsep-konsep komik seperti ini, kemudian berubah menjadi film. Ini yang dinamakan dengan ekranisasi. Ekranisasi dari bentuk komik ya, komik, tulisan, kemudian menjadi bentuk film. Itu tadi dalam bentuk karya sastra, yaitu film, yang core-nya adalah superhero, atau intinya adalah superhero, atau inti ceritanya adalah superhero. Sekarang saya lanjutkan ke perbandingan juga sama ya, karena fokusnya di sastra bandingan. Tapi apa yang terjadi ketika itu muncul juga di dalam film-film horor, baik di Amerika dan di Indonesia. Ternyata budaya-budaya yang ada di Amerika Serikat dan di Indonesia itu berpengaruh sangat signifikan dalam pembentukan karakter. Kalau tadi karakter superhero, maka
ketika berjubah, ketika berbadan kekar, ketika mempunyai kekuatan di atas rata-rata manusia, maka itu pasti Amerika Serikat, begitu ya. Oke, nah ini sama apa yang kita lihat di sini. Ini adalah perbandingan antara karakter horor Indonesia dan Amerika ya. Jadi di sini ditunjukkan ada Sundel Bolong dan juga Freddy ya. Nah, ini ditunjukkan dengan tampilan yang hampir sama-sama mengerikannya tapi memuat local wisdom ya. Jadi dari Indonesia dan juga dari Amerika. Mereka lebih cenderung ke sadis kalau Amerika ya. Kalau Indonesia lebih cenderung ke menyeramkan begitu ya. Oke, itu tadi penjelasan dari saya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Karena setelah ini ada jadwal perkuliahan yang lain ya. Nanti kelas kita bisa tabrakan. Silakan teman-teman. Kalau ada, Bismillah mungkin? Dari saya belum, Sir. Belum ya. Oke, nanti ya. Jika belum, berarti teman-teman nanti bisa menyimak ulang. Materinya akan saya share di WhatsApp group ya. Kemudian jangan lupa untuk absen di Siakat ya, teman-teman. Terima kasih atas atensinya dan kita bisa ketemu lagi di minggu depan di sesi yang sama di Sastra Bandingan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa. Thank you, Sir.